Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW dan penerusnya. Sebagai khalifah keempat yang memerintah negara Islam pertama kekhalifahan Rasyidin dari tahun 656 Masehi hingga kematiannya pada tahun 661 Masehi. Ali lahir di Mekah dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan istrinya Fatimah binti Asyad. Ali mungkin satu-satunya orang yang lahir di dalam Ka'bah. Ayah Ali adalah seorang tetua dan anggota terkemuka dari Banu Hashim, sebuah klan dari suku Quraisy Mekah. Abu Thalib juga membesarkan keponakannya yaitu Nabi Muhammad setelah orang tuanya meninggal. Kemudian ketika Abu Thalib jatuh miskin, Ali diasuh pada usia sekitar 5 tahun dan dibesarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Ketika berusia sekitar 10 tahun, Ali termasuk orang pertama yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW dan memeluk Islam. Ali masuk Islam setelah Khadijah dan sahabat Muhammad Abu Bakar. Meskipun urutan yang tepat masih diperdebatkan di kalangan ulama Syiah dan Sunni, sumber paling awal menempatkan Ali sebelum Abu Bakar. Selama dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yang berlangsung dari tahun 610 hingga 622, Ali dengan tekun tetap mendukung komunitas kecil Muslim, khususnya masyarakat miskin. Sekitar 3 tahun setelah wahyu pertamanya, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kerabatnya untuk menyampaikan peringatan pertama, mengundang mereka masuk Islam dan meminta bantuan mereka untuk ikut serta menegakkan fondasi agama barunya. Ketika berusia sekitar 14 tahun, menurut sejarawan Sunni At-Tabari, Ali adalah satu-satunya kerabat di sana yang menawarkan dukungannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW memberitahu tamunya bahwa Ali adalah saudaranya dan penerusnya. Menurut penafsiran Syiah, peristiwa ini adalah tanda bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali sebagai penggantinya. Ketika diberitahu tentang rencana pembunuhan yang dipersiapkan oleh para tetua Quraisy pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW melarikan diri ke Yasrib yang sekarang dikenal sebagai Madinah. Namun Ali tetap tinggal di rumah Nabi Muhammad sebagai umpan bagi para pembunuh. Peristiwa Ali mempertaruhkan nyawanya demi Nabi Muhammad dikatakan sebagai alasan diturunkan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Ali pun melarikan diri dari Mekah setelah mengembalikan barang-barang yang dipercayakan kepada Nabi Muhammad kepada pemiliknya masing-masing. Kemudian di Madinah, Nabi Muhammad memilih Ali sebagai saudaranya ketika ia berpasangan dengan Muslim untuk menjalin ikatan persaudaraan. Sekitar tahun 623 hingga 625, Nabi Muhammad menikahkan putrinya Fatimah kepada Ali saat Ali berusia sekitar 22 tahun pada saat itu. Nabi Muhammad sebelumnya telah menolak lamaran pernikahan untuk Fatimah oleh beberapa para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ali terkenal karena keberaniannya di medan perang dan atas kemurahan hatinya terhadap musuh-musuhnya yang telah dikalahkan. Dia adalah pembawa panji dalam pertempuran Badar tahun 624 dan pertempuran Khaybar 628. Dia dengan gigih membela Nabi Muhammad dalam pertempuran Uhud tahun 625 dan pertempuran Hunain tahun 630. Bahkan kemenangan umat Islam pada pertempuran Khaybar disebabkan oleh keberaniannya, di mana dia dikatakan telah merobek dan mengangkat gerbang besi benteng musuh. Ali juga mengalahkan jawara Quraisy Ammar bin Abdul Wud dalam pertempuran Khandak pada tahun 627. Menurut sejarawan Sunni At-Tabari, Nabi Muhammad dilaporkan telah mendengar suara ilahi berkumandang di Uhud yang mengatakan tidak ada pedang kecuali Zulfikar pedang Ali dan tidak ada pemuda kesatria kecuali Ali. Nabi Muhammad meninggal pada tahun 632 ketika Ali berusia awal 30 tahun. Saat dia dan kerabat dekat lain bersiap untuk mengadakan upacara pemakaman, sekelompok Ansor penduduk asli Madinah berkumpul di suatu tempat yang bernama Sakifah untuk membahas masa depan umat Islam atau merebut kembali kendali atas kota mereka, Madinah. Abu Bakar dan Umar termasuk di antara sedikit perwakilan muhajirin di Sakifah. Setelah perdebatan sengit, terpilihlah khalifah baru Islam pengganti Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun penunjukan Abu Bakar mendapat sedikit perlawanan di Madinah, Bani Hashim dan beberapa sahabat Nabi Muhammad segera berkumpul untuk melakukan protes di halaman rumah Ali. Di antara mereka adalah Zubair bin Awam dan paman Nabi Muhammad Abbas bin Abdul Muthalib. Para pengunjuk rasa ini menganggap Alilah yang seharusnya menjadi penerus sah Nabi Muhammad SAW, serta turut menyebut-nyebut peristiwa Ghadir Qum. Sejarawan Muslim At-Tabari melaporkan bahwa Umar kemudian memimpin massa bersenjata ke kediaman Ali
dan mengancam akan membakar rumah tersebut jika Ali dan para pendukungnya tidak berjanji setia kepada Abu Bakar. Kerusuhan segera terjadi setelah Zubair menghunuskan pedangnya dan mengancam akan melawan balik. Namun Umar kemudian mundur setelah istri Ali, Fatimah Az-Zahra, memohon kepada mereka agar tak melanjutkan pertempuran di rumahnya. Abu Bakar kemudian melakukan boikot terhadap Bani Hashim yang pada akhirnya membuat mereka secara perlahan meninggalkan dukungan mereka kepada Ali. Kemungkinan besar Ali sendiri tidak berjanji setia kepada Abu Bakar sampai Fatimah meninggal 6 bulan kemudian setelah kematian ayahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam sumber-sumber Syiah, kematian dan keguguran Fatimah Az-Zahra yang masih berusia muda dikaitkan dengan penyerangan yang dipimpin Umar untuk menaklukkan Ali atas perintah Abu Bakar. Sunni dengan tegas menolak laporan ini. Namun terdapat bukti dalam sumber awal bahwa masa memasuki rumah Fatimah Az-Zahra secara paksa dan menangkap Ali menjelang kematiannya. Abu Bakar dilaporkan sangat menyesal atas terjadinya peristiwa ini. Abu Bakar sebelumnya telah menyita tanah Fadak dari Fatimah yang telah dianggap oleh Fatimah sebagai warisan atau hadiah dari ayahnya. Penyitaan Fadak seringkali dibenarkan dalam sumber-sumber Sunni dengan adanya hadis tentang warisan kenabian yang keasliannya diragukan oleh Syiah, antara lain karena menurut mereka bertentangan dengan perintah Al-Quran. Karena tidak ada dukungan rakyat, Ali akhirnya menerima pemerintahan Abu Bakar, mungkin demi membentuk persatuan di antara umat Islam. Ali pensiun dari kehidupan publik pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan penerusnya, Umar dan Utsman. Meskipun Ali konon memberi nasihat kepada Abu Bakar dan Umar mengenai urusan pemerintahan dan agama, konflik antara mereka dengan Ali juga terdokumentasi dengan baik, namun sebagian besar diabaikan dalam sumber-sumber Sunni. Ketegangan ini terlihat pada saat sidang Dewan Pemilihan tahun 644 ketika Ali menolak untuk terikat dengan prioritas dua khalifah pertama. Sebaliknya, sumber-sumber Syiah memandang janji Ali kepada Abu Bakar sebagai tindakan politik yang dipaksakan. Meskipun begitu, konflik antara Abu Bakar dan Umar dengan Ali tampaknya telah dilebih-lebihkan dalam sumber-sumber Syiah. Sebelum kematiannya pada tahun 634, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ali tidak diajak berkonsultasi mengenai penunjukan ini yang awalnya ditentang oleh beberapa rekan seniornya. Ali sendiri kali ini tidak mengajukan klaim apapun dan menjauhkan diri dari urusan publik pada masa kekhalifahan Umar. Walaupun Umar tetap berkonsultasi dengan Ali dalam hal-hal tertentu. Misalnya disebutkan bahwa Ali adalah orang yang mempelopori gagasan agar tahun pertama kalender Islam disesuaikan dengan tahun di mana Nabi Muhammad SAW bermigrasi ke Madinah. Meskipun begitu, nasihat politik Ali mungkin tetap diabaikan. Misalnya Umar pada awalnya merancang sistem birokrasi negara untuk mendistribusikan pendapatan negara sesuai dengan manfaat dan prioritas Islam. Akan tetapi Ali berpendapat bahwa pendapatan tersebut harus didistribusikan secara merata di kalangan umat Islam, mengikuti praktik Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Ali juga tidak hadir dalam pertemuan strategis para tokoh di dekat Damaskus. Ali tidak ikut serta dalam banyak ekspedisi militer Umar, meskipun dia tampaknya tidak secara terbuka menolaknya. Umar kemungkinan besar menentang penggabungan kenabian dan kekhalifahan di dalam Bani Hashim. Namun demikian, mungkin karena menyadari pentingnya kerjasama Ali dalam skema kolaboratif pemerintahannya, Umar membuat beberapa tawaran terbatas kepada Ali dan Bani Hashim selama masa kekhalifahannya. Misalnya Umar mengembalikan tanah milik Nabi Muhammad di Madinah kepada Ali, namun tetap mempertahankan Fadak dan Khaybar. Menurut beberapa catatan, Umar juga menikahi putri Ali, Ummu Kulsum. Sebelum kematiannya pada tahun 644, Umar menugaskan sebuah komite kecil untuk memilih khalifah berikutnya di antara mereka sendiri. Ali dan Utsman adalah calon terkuat di komite ini, yang anggotanya semuanya adalah sahabat awal Nabi Muhammad SAW dari suku Quraisy. Anggota lainnya, Abdurrahman bin Auf, diberikan suara penentu baik oleh panitia ataupun oleh Umar. Setelah melalui musyawarah, Abdurrahman dengan wewenangnya mengangkat saudara iparnya Utsman sebagai khalifah berikutnya. Selama pemerintahan khalifah ketiga Utsman bin Affan banyak dituduh melakukan nepotisme, korupsi, dan ketidakadilan. Ali sendiri juga mengkritik gaya pemerintahan Utsman yang kontroversial, termasuk hadiah mewah yang diberikan hanya kepada sanak saudaranya. Ali juga melindungi para sahabat terkemuka yang terang-terangan mengkritik pemerintahan Utsman seperti Abu Dzar dan Ammar bin Yasir, dan secara keseluruhan bertindak sebagai pengaruh yang menahan Utsman. Beberapa pendukung Ali adalah bagian dari gerakan oposisi, di antaranya termasuk Talha bin Ubaidillah dan Zubair, sahabat senior Nabi Muhammad SAW, serta janda Muhammad, Aisyah. Para pendukung ini mendukung Ali sebagai khalifah berikutnya, namun tidak ada bukti bahwa Ali berkoordinasi dengan mereka. Ali sendiri menolak permintaan untuk memimpin pemberontak.
meskipun dia bersimpati dengan keluhan mereka. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai fokus alami bagi oposisi, setidaknya secara moral. Ketika keluhan mereka meningkat, oposisi dari berbagai provinsi berdatangan ke Madinah pada tahun 656 Masehi. Oposisi dari Mesir meminta nasihat Ali yang mendesak mereka untuk bernegosiasi dengan Khalifah Utsman. Ali juga meminta oposisi dari Irak untuk menahan diri dari kekerasan, dan mereka mengikuti saran dari Ali. Dia juga berulang kali menjadi penengah antara khalifah dan oposisi untuk mengatasi keluhan ekonomi dan politik mereka. Secara khusus, Ali merundingkan dan menjamin perjanjian yang mengakhiri pengepungan pertama. Dia kemungkinan meyakinkan khalifah untuk bertobat di depan umum. Namun khalifah segera mencabut pernyataannya, kemungkinan karena ditekan oleh sekretarisnya Marwan bin Al-Hakam. Setelah mendapati surat resmi yang memerintahkan untuk menghukum pihak oposisi, para oposisi Mesir mengepung kediaman khalifah untuk kedua kalinya. Mereka menuntut khalifah turun dari jabatannya, namun khalifah menolak dan menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun mengenai surat tersebut. Dalam sumber-sumber awal, Marwan umumnya disalahkan sebagai orang yang memalsukan surat tersebut. Ali sendiri juga memihak kepada khalifah dan bahkan meyakinkan para pemberontak untuk tidak memutus suplai air ke kediaman Utsman selama pengepungan. Namun khalifah malah balik menuduh bahwa Ali yang telah memalsukan surat tersebut. Hal ini mungkin terjadi ketika Ali menolak memberikan dukungan lebih lanjut bagi khalifah. Khalifah Utsman kemudian terbunuh setelah para pemberontak menerobos rumahnya dan menusuknya ketika sedang membaca Al-Quran. Ali tidak memiliki peran apapun dalam penyerangan tersebut, dan putranya Hasan yang menjaga kediaman Utsman atas permintaan Ali terluka karena penyerangan tersebut. Ketika Utsman dibunuh pada tahun 656 Masehi oleh pemberontak Mesir, calon potensial untuk menjadi khalifah adalah Ali dan Talhah. Bani Umayyah telah meninggalkan Madinah, sedangkan para pemberontak serta kaum Ansor menguasai kota. Talhah mendapat dukungan dari para pemberontak Mesir, akan tetapi pemberontak Irak dan sebagian besar Ansor mendukung Ali, yang mayoritas kaum Muhajirin serta tokoh-tokoh suku utama juga menyukai Ali pada saat itu. Para pemberontak menawarkan Ali agar mengambil alih jabatan khalifah menggantikan Utsman yang telah terbunuh. Ali pada awalnya ragu-ragu mengatakan bahwa ia lebih suka menjadi wazir atau menteri, tetapi pada akhirnya secara terbuka menyetujui pencalonan ini dan dilantik sebagai khalifah keempat pada Juni 656 Masehi. Malik al-Ashar mungkin merupakan orang pertama yang menyatakan kesetiaannya kepada Ali. Talhah dan Zubair yang sebelumnya mendambakan jabatan khalifah juga memberikan janji mereka kepada Ali secara sukarela, meskipun kemudian mereka melanggar janji setia tersebut. Ali mungkin tidak memaksa siapapun untuk berjanji, dan hanya ada sedikit sumber yang menyebutkan adanya kekerasan. Meskipun begitu, banyak pihak yang kemudian memutuskan hubungan dengan Ali, mengklaim bahwa mereka berjanji setia di bawah tekanan. Terdapat kemungkinan kalau para pendukung Ali yang merupakan mayoritas Madinah melakukan intimidasi terhadap pihak lain yang berbeda pandangan dengan mereka. Dengan pelantikan sebagai khalifah keempat, Ali telah mengisi kekosongan kekuasaan yang tercipta karena pembunuhan Utsman. Menghadapi sedikit penentangan di Madinah, ditambah dengan dukungan penuh dari para pemberontak terhadapnya, membuatnya dituduh terlibat dalam pembunuhan Utsman. Meskipun kelompok-kelompok yang kurang mampu dengan mudah berkumpul di sekitar Ali, dia mendapat dukungan terbatas di kalangan kaum Quraisy yang berkuasa pada saat itu. Beberapa di antara mereka bahkan berniat untuk mengambil alih jabatan khalifah. Di kalangan Quraisy ada dua kubu yang menentang Ali bin Abi Thalib: Bani Umayyah yang percaya bahwa kekhalifahannya adalah hak mereka setelah Utsman, dan pihak yang ingin mengembalikan kekhalifahan Quraisy berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan oleh Abu Bakar dan Umar. Ali memang sering berbicara mengenai hak prerogatif ilahi yang dimiliki kerabat Nabi Muhammad SAW untuk memimpin khilafah. Hal ini dianggap akan membahayakan ambisi politik kaum Quraisy lainnya. Masa pemerintahan Ali dicirikan oleh peradilannya yang sangat ketat. Dalam pidato pengukuhannya, Ali menegur umat Islam karena menyimpang dari jalan lurus sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW dan mulai menerapkan kebijakan radikal. Hal ini dimaksudkan untuk memulihkan visinya mengenai pemerintahan kenabian. Ali segera memberhentikan hampir semua gubernur yang pernah mengabdi kepada Utsman, mengatakan bahwa orang-orang seperti mereka tidak boleh diangkat dalam jabatan apapun. Beliau menggantikan mereka dengan orang-orang yang ia anggap soleh. Sebagian besar berasal dari kaum Ansor dan Bani Hashim. Ali juga mendistribusikan dana pembendaharaan secara merata di kalangan umat Islam mengikuti praktik Nabi Muhammad dan dikatakan tidak menoleransi perilaku korupsi. Beberapa dari mereka yang terkena dampak kebijakan ini segera memberontak melawan Ali dengan dalih balas dendam untuk Utsman. Di antara mereka adalah Muawiyah.
gubernur petahana Suriah. Beberapa orang mengkritik Ali karena kenaifan berpolitik dan sikap kakunya yang berlebihan. Sementara yang lain mengatakan bahwa Ali memerintah dengan kebenaran, bukan fleksibilitas politik. Para pendukungnya mengidentifikasi bahwa keputusan serupa diambil oleh Nabi Muhammad SAW dan menegaskan bahwa Islam tidak pernah mengizinkan untuk berkompromi demi alasan keadilan. Beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan Ali sebenarnya dapat dibenarkan pada tingkat praktis. Pemecatan gubernur yang tidak populer mungkin merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia bagi Ali karena ketidakadilan adalah keluhan utama para pemberontak. Ali menentang kontrol terpusat atas pendapatan provinsi. Dia mendistribusikan kelebihan pajak dan rampasan secara merata kepada umat Islam, mengikuti presiden Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, berlawanan dengan Umar yang telah mendistribusikan pendapatan negara dengan memprioritaskan Islam, dan Utsman yang banyak dituduh melakukan nepotisme dan korupsi. Kebijakan Ali yang sangat egaliter membuatnya mendapat dukungan dari kelompok-kelompok kurang mampu, termasuk Ansor, para Qura, dan para imigran yang datang ke Irak. Sebaliknya, Talha dan Zubair yang merupakan sahabat Quraisy Nabi Muhammad yang telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar di bawah pemerintahan Utsman, memberontak melawan Ali ketika ia menolak memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka. Beberapa tokoh lain di kalangan Quraisy juga menentang Ali dan bahkan menahan dana publik dari kerabatnya. Sedangkan rival politiknya Muawiyah dengan sigap menawarkan suap kepada mereka. Ali menginstruksikan para pejabatnya untuk memungut membayar pajak secara sukarela dan tanpa pelecehan, serta memprioritaskan masyarakat miskin saat menyalurkan dana publik. Sebuah surat yang dikaitkan dengan Ali mengarahkan gubernurnya untuk lebih memperhatikan pengembangan lahan daripada perpajakan. Pada masa perang saudara umat Islam, Ali melarang tentaranya melakukan penjarahan dan sebagai gantinya membayar mereka dari pendapatan pajak. Dia juga memaafkan musuh-musuh setelah ia meraih kemenangan. Kedua amalan tersebut kemudian diabadikan dalam hukum Islam. Ali juga menasihati komandannya Malik al-Ashar untuk tidak menolak seruan perdamaian apapun, tidak melanggar perjanjian apapun, dan memerintahkannya untuk tidak memulai permusuhan. Ali juga melarang pasukannya untuk mengganggu warga sipil, membunuh orang yang terluka dan mereka yang melarikan diri, memutilasi orang mati, memasuki rumah tanpa izin, menjarah dan melukai perempuan. Dia mencegah perbudakan perempuan setelah memenangkan perang, meskipun terdapat sejumlah pihak yang memprotes hal ini. Sebelum pertempuran Siffin dengan Muawiyah dimulai, Ali tetap membiarkan musuhnya mengambil air minum ketika pasukannya menguasai sumber air. Segera setelah pelantikan Ali bin Abi Thalib, Aisyah, salah satu janda Nabi Muhammad, secara terbuka berkampanye menentang Ali. Dia bergabung di Mekah oleh kerabat dekatnya, Talha dan Zubair, yang dengan demikian melanggar sumpah setia mereka sebelumnya kepada Ali. Oposisi ini menuntut agar para pembunuh Utsman dihukum dan menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan itu. Mereka juga menyerukan pemecatan Ali dari jabatannya dan agar Dewan Syura menunjuk penggantinya. Terdapat kemungkinan besar bahwa tujuan utama mereka adalah menyingkirkan Ali bin Abi Thalib, bukan membalas dendam terhadap Utsman. Pihak oposisi gagal mendapatkan daya tarik yang cukup di Hijaz dan kemudian berpindah ke Basra di Irak, kemudian mendirikan basis militer di sana. Ali mengumpulkan pasukan di dekat Kufah. Pasukan inilah yang kelak akan membentuk inti pasukan Ali dalam pertempuran. Keduanya mungkin berjumlah sekitar 10.000 orang. Setelah 3 hari negosiasi gagal, kedua belah pihak bersiap untuk berperang. Pertempuran itu terjadi pada bulan Desember 656 Masehi, dan Aisyah hadir di medan perang mengendarai tandu lapis baja di atas seekor unta merah, yang kemudian menjadi asal dari nama pertempuran ini, yaitu Perang Jamal. Talha segera dibunuh oleh Marwan, sekretaris Utsman yang juga oposisi Ali. Zubair yang merupakan seorang prajurit berpengalaman meninggalkan tempat itu tak lama setelah pertempuran dimulai, namun dikejar dan dibunuh. Pengunduran dirinya mungkin didasari oleh keraguan terhadap tujuan daripada pertempuran tersebut. Ali memenangkan pertempuran dan Aisyah tetap diperlakukan dengan hormat dan diantar kembali ke Hijaz. Ali kemudian mengumumkan pengampunan publik, membebaskan semua tawanan perang dan melarang perbudakan perempuan. Properti yang disita juga dikembalikan. Ali kemudian menempatkan dirinya di Kufah dan kemudian menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota kekhalifahan Rasyidin. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Suriah petahana, dianggap korup dan tidak layak oleh Ali, yang kemudian menulis surat untuknya dan mencopotnya dari jabatannya sebagai gubernur. Sebaliknya, Muawiyah sebagai sepupu Utsman melancarkan kampanye propaganda di seluruh Suriah.
menyalahkan Ali atas pembunuhan Utsman dan menyerukan balas dendam. Muawiyah juga bergabung dengan Amr bin As, seorang ahli strategi militer yang berjanji untuk mendukung Bani Umayyah melawan Ali dengan imbalan jabatan gubernur Mesir seumur hidup. Namun Muawiyah juga diam-diam menawarkan untuk mengakui kekhalifahan Ali dengan Suriah dan Mesir sebagai imbalannya. Tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh Ali. Muawiyah kemudian secara resmi menyatakan perang, menuduh Ali sebagai dalang pembunuhan Utsman, menuntut pemecatannya dan menuntut Dewan Syura memilih khalifah berikutnya. Tahun 657 pasukan Ali dan Muawiyah berkemah di Siffin, sebelah barat Sungai Efrat. Masing-masing kubu mungkin berjumlah sekitar 100.000 dan 130.000 orang. Banyak sahabat Nabi Muhammad yang hadir dalam pasukan Ali, sedangkan Muawiyah hanya bisa membanggakan segelintir orang saja. Kedua belah pihak bernegosiasi untuk sementara waktu, tetapi negosiasi tersebut gagal. Pertempuran utama dimulai pada hari Rabu 26 Juli 657 Masehi, berlangsung sampai Jumat atau Sabtu pagi. Ali mungkin menahan diri untuk tidak memulai permusuhan dan kemudian bertempur bersama anak buahnya di garis depan. Sedangkan Muawiyah memimpin pasukan dari pavilionnya dan menolak proposal untuk menyelesaikan masalah dalam duel pribadi dengan Ali. Pertempuran terhenti ketika beberapa orang dari pasukan Suriah mengangkat halaman Al-Quran dengan tombak mereka sambil berteriak, "Biarlah kitab Allah yang menjadi hakim di antara kita." Karena Muawiyah sudah lama bersikeras untuk berperang, proposal arbitrase ini menunjukkan bahwa dia sekarang takut kalah. Ali mendesak anak buahnya untuk tetap berperang, mengatakan kepada mereka bahwa tindakan menjunjung Al-Quran tersebut adalah sebuah penipuan. Qurra dan Rid'ah, suku Kufah yang merupakan blok terbesar dalam pasukan Ali, kemudian mengirim delegasi kepada Ali. Kedua blok tersebut mengancam akan memberontak terhadap Ali jika dia tidak segera mengambil tindakan untuk menanggapi seruan dari kubu Suriah. Menghadapi sentimen perdamaian yang kuat dari pasukannya, Ali memutuskan untuk menerima proposal arbitrase yang kemungkinan besar akan bertentangan dengan penilaiannya sendiri. Muawiyah sekarang mengusulkan agar perwakilan dari kedua belah pihak harus menemukan resolusi berdasarkan Al-Quran. Muawiyah menunjuk sekutunya Amr bin As sebagai arbiter dari pihaknya, sedangkan mayoritas kubu Ali mendesak agar ia mengutus Abu Musa al-Asy'ari, mantan gubernur Kufah yang netral. Perjanjian arbitrase ditulis dan ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 657 Masehi yang menetapkan bahwa kedua arbiter harus bertemu di wilayah netral, mematuhi Al-Quran dan Sunnah, serta harus bersatu untuk memulihkan perdamaian. Kedua pasukan meninggalkan medan perang setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Perjanjian arbitrase ini kemudian memecah kubu Ali karena banyak yang tidak mendukung negosiasinya dengan Muawiyah yang mereka anggap telah melakukan kecurangan. Sebaliknya, perjanjian tersebut memperkuat posisi Muawiyah yang kini menjadi pesaing yang setara untuk menjadi khalifah selanjutnya. Beberapa anak buah Ali meninggalkannya sebagai bentuk protes terhadap perjanjian arbitrase, meskipun banyak dari mereka yang akhirnya bergabung kembali dengan Ali. Beberapa kelompok tetap bersikeras menentangnya dan kemudian berkumpul di kota Nahrawan. Mereka dikenal sebagai Khawarij yang kemudian mengangkat senjata melawan Ali dalam pertempuran Nahrawan. Kedua arbiter tersebut bertemu di Dumat al-Jandal. Para arbiter menyimpulkan bahwa Utsman telah dibunuh secara tidak sah dan bahwa Muawiyah mempunyai hak untuk membalas dendam. Selain hal itu, mereka tidak dapat menyetujui hal lain alih-alih keputusan hukum. Keputusan ini lebih merupakan konsesi politik dari Abu Musa yang mungkin berharap Amr nantinya akan membalas tindakannya. Ali mengancam tindakan kedua arbiter tersebut karena bertentangan dengan Al-Quran dan mulai mengorganisir kampanye kedua di Suriah. Pertemuan kedua diadakan di Udruh, kali ini atas inisiatif Muawiyah sendiri. Negosiasi di sana juga gagal karena kedua arbiter tidak dapat menyepakati khalifah berikutnya. Amr mendukung Muawiyah, sementara Abu Musa mencalonkan menantunya Abdullah bin Umar. Pada akhir pertemuan, Abu Musa secara terbuka menyerukan pemecatan Muawiyah dan Ali sekaligus, serta meminta Dewan Syura untuk menunjuk pengganti mereka sesuai perjanjian sebelumnya dengan Amr. Namun ketika Amr mengambil alih panggung, ia justru hanya memecat Ali dan malah menunjuk Muawiyah sebagai pengganti Ali. Delegasi Kufah menjadi marah terhadap konsesi Abu Musa dan arbitrase tersebut dinyatakan gagal atau tidak meyakinkan.
Namun perundingan ini justru memperkuat dukungan Suriah terhadap Muawiyah dan melemahkan posisi Ali. Setelah arbitrase gagal, Muawiyah menerima janji setia dari penduduk Suriah sebagai khalifah baru. Sementara Ali kemudian mengorganisir kampanye baru untuk kembali menghadapi oposisi Suriah. Namun dia menunda ekspedisi tersebut dan membelokkan pasukannya ke arah Nahrawan ketika dia mendengar kabar bahwa kaum Khawarij mengintegrasi dan mengeksekusi warga sipil. Kaum Khawarij telah membunuh banyak orang, bahkan tampaknya wanita juga menjadi target pembunuhan mereka. Ali berhasil meyakinkan banyak kaum Khawarij untuk memisahkan diri dari pasukan mereka. Sekitar 1.500 hingga 1.800 atau 2.800 dari sekitar 4.000 orang kemudian keluar dari barisan Khawarij dan bergabung dengan Ali. Sisa-sisa dari kaum Khawarij lainnya kemudian menyerang dan dihancurkan oleh pasukan Ali yang berjumlah sekitar 14.000 orang. Pertempuran tersebut membuat Ali dikritik oleh beberapa orang karena membunuh sekutu-sekutunya sendiri. Selain itu, kebanyakan dari Khawarij adalah muslim yang secara lahiriah soleh. Sementara itu, para pendukung Ali memuji keputusannya dan menyatakan bahwa menundukkan kaum Khawarij adalah hal yang perlu karena mereka adalah pemberontak yang kejam dan radikal yang akan membahayakan basis Ali di Kufah. Setelah pertempuran Nahrawan, Ali tidak dapat mengumpulkan cukup dukungan untuk kampanye melawan suku Suriah untuk kedua kalinya. Mungkin tentaranya mengalami demoralisasi atau dipanggil kembali oleh pimpinan suku mereka. Selain karena kedua hal itu, banyak di antara pendukung Ali yang juga telah disuap dan dipengaruhi oleh Muawiyah. Sebaliknya, Ali tidak memberikan bantuan finansial apapun kepada kepala suku karena alasan prinsip. Bagaimanapun, pemisahan diri dari begitu banyak kuro dan sikap dingin para pemimpin suku telah melemahkan posisi Ali. Akibatnya Ali kehilangan Mesir pada tahun 658 yang berhasil diambil alih oleh Muawiyah. Muawiyah juga mulai mengirimkan detasmen militer yang menargetkan warga sipil di sepanjang sungai Efrat dekat Kufah, serta di Hijaz dan juga Yaman. Ali tidak dapat memberikan tanggapan yang tepat waktu terhadap serangan-serangan ini. Namun pada akhirnya ia mendapatkan dukungan yang cukup untuk melancarkan serangan kedua terhadap kubu Suriah yang rencananya akan dimulai pada akhir musim dingin tahun 661 Masehi. Keberhasilannya sebagian disebabkan oleh kemarahan publik atas serangan di Suriah. Namun rencana untuk kampanye kedua dibatalkan setelah pembunuhan Ali. Ali dibunuh saat memimpin sholat subuh pada tanggal 28 Januari 661 Masehi atau 19 Ramadan 40 Hijriah di Masjid Agung Kufah. Tanggal lain yang dicatat adalah 26 dan 30 Januari. Kepalanya dipukul oleh pemberontak Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam dengan menggunakan pedang berlapis racun. Sebagai balas dendam atas kekalahan mereka dalam pertempuran Nahrawan, Ali meninggal dunia pada usia 62 tahun atau 63 tahun. Khawatir jenazahnya akan digali dan dicemarkan oleh musuh-musuhnya, tempat pemakaman Ali dirahasiakan dan masih belum diketahui pasti. Beberapa situs disebutkan menyimpan jenazah Ali, termasuk makam Ali di Najaf dan mausoleum Ali di Mazar. Situs lain yang diklaim menjadi tempat di mana makam Ali berada adalah di Baghdad, Damaskus, Madinah, dan Rai. Sementara itu, sebagian kecil penganut Syiah percaya bahwa makam Ali berada di suatu tempat di Kufah. Ketika Ali meninggal dunia, putranya Hasan diakui sebagai khalifah berikutnya di Kufah. Sebagai pewaris Ali, Hasan adalah pilihan yang jelas bagi masyarakat Kufah, terutama karena Ali sering berbicara tentang hak eksklusif kerabat Nabi Muhammad SAW atas kepemimpinan. Sebagian besar sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup adalah anggota pasukan Ali dan mereka juga berjanji setia kepada Hasan. Namun dukungan masyarakat Kufah terhadap Hasan secara keseluruhan kemungkinan besar lemah. Hasan kemudian mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan Agustus 661 Masehi kepada Muawiyah ketika Muawiyah bergerak ke Irak dengan kekuatan besar. Muawiyah kemudian mendirikan dinasti kekhalifahan Umayyah. Panjang masa pemerintahannya, dia dikatakan menganiaya keluarga dan pendukung Ali dan mengamanatkan pengutukan Ali di depan umum.